Insan Pintar dengan belajar bersama saya Nurul Insani. Kali ini kita masuk sesi ke-20 mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan tema Hukum Acara Peradilan Konstitusi. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan slide PowerPoint untuk dijelaskan kepada saudara semua. Langsung saja kita mulai penjelasan mengenai Hukum Acara Peradilan Konstitusi. Untuk pengantarnya, Mahkamah Konstitusi ini berbeda dengan Mahkamah Agung. Perbedaannya terletak pada kewenangannya mengurus sebuah perkara. Jadi, perlu diingat untuk Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung itu adalah dua lembaga peradilan yang memiliki kewenangan yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji materi undang-undang pembanding Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ya, perbedaannya ini ya. Kalau MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, kalau MK mempunyai kewenangan menguji materi undang-undang pembanding Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kenapa sih disebut Mahkamah Konstitusi? Karena perkara yang dibahas di dalam di dalam Mahkamah Konstitusi, adalah perkara-perkara yang bersifat konstitusional. Nah, jadi disebutlah Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini ada asas-asas peradilan konstitusi. Nah, sama seperti hukum-hukum yang lain, peradilan konstitusi pun memiliki asas-asasnya. Yang pertama, asas persidangan terbuka untuk umum. Nah, pada umumnya, persidangan ini kan terbuka untuk umum, kecuali hakim menentukan lain. Contoh, misalnya hakim menentukan bahwa pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang akan disampaikan oleh para ahli atau saksi, atau yang ingin didengar keterangannya atau kesaksiannya itu harus tertutup, maka sidangnya tertutup. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika pembacaan keputusan si hakim ini harus terbuka untuk umum. Jadi nggak boleh tertutup untuk umum, ya, biar putusannya itu berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada independen dan imparsial. Nah, jadi independen ini kan bersifat. Nah, maksudnya independen ini kan mandiri. Nah, yang kedua imparsial, maksudnya adalah tidak memihak. Tidak memihak siapa? Tidak memihak pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi satu pihak dan satu pihak pokoknya adil di tengah-tengah, itu maksudnya independen dan imparsial. Kemudian ada peradilan cepat, sederhana, dan murah. Nah, inilah salah satu asas yang dipegang oleh peradilan konstitusi, bahwa perkaranya harus diselesaikan dengan waktu yang relatif cepat, kemudian hukum acaranya dilakukan dengan sederhana dan dengan biaya yang murah. Kemudian putusan bersifat erga omnes. Nah, pernah kan mendengar istilah erga omnes ini? Ini maksudnya karena putusan peradilan konstitusi ini bersifat hukum publik, jadi bukan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, tetapi mengikat bagi seluruh masyarakat gitu, bersifat publik, mengikat seluruh ya. Kemudian hak untuk didengar secara seimbang. Nah, di sini kan ada para pihak satu, pihak kedua, kemudian ada kuasa hukumnya. Nah, di sini mereka akan diberikan waktu yang sama, jadi diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi hak untuk didengarnya seimbang. Kalau ini didengarkan, masa ini nggak didengarkan, kan nggak boleh ya. Itu asas yang kelima ya dalam asas peradilan konstitusi. Kemudian hakim aktif dan pasif dalam persidangan. Nah, dalam peradilan konstitusi ini kan bukan dalam perkara yang bersifat perseorangan ya, tapi bersifat umum, bersifat publik. Jadi di sini bukan hanya hakim saja yang bersifat aktif, tetapi para pihak dan kuasa hukum di sini harus bersifat aktif juga. Jadi hakim bisa dalam posisi aktif dan posisi pasif. Kemudian ius curia novit. Nah, ini namanya dalil penerapan hukum.
Di sini maksudnya adalah hakim tidak boleh menolak sebuah perkara, ini ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dengan alasan belum ada dasar hukumnya, kemudian tidak jelas dan lain sebagainya, nggak boleh. Karena hakim itu tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Karena kita kan menerapkan yang namanya refinding ya, penemuan hukum. Nah, di sini kan hakim kita kan pakai refinding ya, bukan pre-rehbewehung, itu bukan ya. Jadi di sini hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum. Nah, jadi hakim nggak boleh yang namanya mengatakan saya tidak bisa mengadili perkara ini atau memeriksa perkara ini karena belum ada dasar hukumnya. Nah, itu nggak boleh ya, karena kita udah ada aturan hukum yang jelas. Kemudian di sini alat bukti dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelumnya kan ada alat-alat bukti ya. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai alat bukti. Yang pertama ada tulisan. Ini ada surat ya maksudnya. Kemudian saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan pemohon. Ini harus diingat baik-baik, harus diingat. Kemudian kita masuk ke fungsi Mahkamah Konstitusi. Nah, apa sih fungsi Mahkamah Konstitusi itu? Yang pertama adalah pengawal konstitusi. Kedua, penafsir final konstitusi. Kedua, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi. Ini fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian di sini ada wewenang Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, jadi harus diingat untuk Mahkamah Konstitusi ini itu dia bisa melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi misalnya kita nih di luar sana nih ada undang-undang yang kita merasa bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai gitu, tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak sejalan dengan undang-undang dasar, maka kita bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara juga bisa dimasukkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil pemilu. Nah, kalau misalnya nih kita kan bentar lagi ada pemilihan gitu ya. Nah, setiap ada pemilihan nih, kadang-kadang ada yang puas, ada yang tidak puas, para pendukungnya dan lain sebagainya, ada menemukan kecurangan, katanya ada bukti-bukti. Nah, itu silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita, negara kita ini sebagai negara hukum, punya wadah sendiri untuk mengajukan suatu gugatan atau apapun yang merasa kita tersakiti gitu, hak kita terlanggar gitu. Silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan buat status-status, jangan malah memancing kondisi-kondisi negara kita ini semakin runcing. Karena apa? Hal itu malah disukai oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negara kita. Nah, kita kan nggak mau ya hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada hal seperti itu, silahkan ajukan gugatan kita ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ingat ya, kalaupun misalnya kita nggak percaya sama pengadilan, tolong, itu kan hanya segelintir saja yang merusak nama pengadilan. Sebenarnya pengadilan kita itu bersih, jujur. Ya, selama kita mengawal daripada prosesnya tersebut. Ya, tenang saja. Oke, malah jangan memperuncing. Kita punya wadah sendiri. Kalau ada apa-apa, jangan buat status, malah memperuncing, atau nanti malah termakan hoax. Oke? Kemudian ada pembubaran partai politik. Nah, untuk pembubaran partai politik juga bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden atau wapres. Nah, jadi kalau misalnya nanti seorang kepala negara, nih presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, nah DPR kan mengajukan pendapatnya. Nah, itu bisa diajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Nah, inilah wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 5 wewenang Mahkamah Konstitusi yang mana di dalam Mahkamah Konstitusi ini perkaranya bisa diajukan. Nah, bisa diproses ini. Ini macam-macamnya ya. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya sampaikan menuai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah juga senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Jika ada kritik, saran, serta pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom komentar atau forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.